Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Revedenmar B akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama anggota Brian Hans Sebastian, Ferdinand Adrianus Tanu, Lavena Natania Gunawan, Marilyn Karunako, dan Yosita Isnindia. Untuk company background, brief introduction, run by 3 people, was founded in 2020, sells 2 products, marble donut and iced coffee latte ramen jelly. Our product's name is from French language. So, for introduction, saat ini industri makanan dan minuman berkembang sangat pesat. Banyak produk baru tercipta dari industri ini. Sektor ini bisa berkembang salah satunya karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer manusia. Kami melihat peluang yang terbuka di industri ini, jadi kami bergerak dan membuat produk di dalam industri ini. Selain sektor maju, kami juga melihat pangsa pasar yang masih luas dan bisa kami sentuh. Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal produk makanan yang satu ini, yaitu donat. Donat biasanya digunakan sebagai makanan penutup atau sebagai pendamping kopi atau teh. Namun di Indonesia, hampir semua donat memiliki rasa dan ciri khas yang sama yang membuat donat tidak begitu menarik lagi. Oleh karena itu, Revedenmar B menyediakan rasa donat yang menarik dan juga minuman yang segar. Untuk foundernya, kita ada 3. First founder adalah Lavena Natania Gunawan, second founder Marilyn Karunako, dan third founder Victor. Organizational structure, untuk Marilyn Karunako as CEO, Lavena Natania Gunawan as founder, business teams Brian Hans, Yosita Isnindia, Ferdinand Adrianus Tanu. Jadi khusus dalam grup kami, untuk segala macam urusan pendanaan akan diatur oleh Marilyn, dan untuk ide-ide baru akan dirundingkan dan akan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh Lavena. Dan untuk kegiatan jual beli akan diatur bersama oleh kami bertiga. Untuk kontak kami mempunyai 4 akun sosial media: Instagram, WhatsApp, Facebook, dan website. Untuk visinya, making Revedenmar B as a trusted, best, and brand-known brand by Bandung residents and giving a new positive impression to customer. For mission statement, first, prioritizing the best service to customer, provide and maintain a variety of innovations both in ingredients and also interesting donut topping concept. 3, become a donut shop that is trusted by the community because it has a unique taste, quality, and concept of donuts so that it can compete with existing donut shop. Untuk produk description-nya sendiri, kami ada 3. Yang pertama, Revedenmar B menginovasi donat biasa yang terdapat gula pasir untuk menjadi bahan pemanis, lalu kami ubah menjadi gula merah, sehingga donat ini memiliki tekstur yang berbeda dengan donat kebanyakan, yaitu tekstur donat dan bolu. Yang kedua, Revedenmar B tidak hanya untuk membuat kesannya cantik, tapi juga rasa yang untuk melengkapi donat itu sendiri. Yang ketiga, kami akan mengubah donat yang biasa berwarna emas menjadi donat coklat, dan kami akan mengganti gula bubuk menjadi glasier marmer. Revedenmar B juga menciptakan kopi yang berbeda dari biasanya. Kami akan mencampur kopi dengan susu, kemudian menambahkan rum and agar-agar. Perpaduan kopi, susu, rum and jelly membuat kopi ini cocok diminum saat sibuk atau santai untuk menambah energi kembali dalam tubuh kita. Dan untuk foto produknya sendiri dan price, satu donatnya kami jual seharga 7.500, dan untuk satu minumannya kami jual seharga 20.000. Baik, masuk ke chapter 2. Di chapter 2 yaitu ada segmentation dari Revedenmar B yang bisa kalian lihat dalam tabel. Setelah melakukan segmentasi, kita mau membuat targeting. Di targeting bisa dilihat target market kita yang kita sudah pilih, kita blok warna kuning. Dengan tujuan semakin tepat memilih customer, maka semakin memudahkan membuat strategi yang ada di positioning. Kita lanjut ke positioning. Di positioning kita memiliki 3 strategi, yaitu membuat slogan atau kata-kata yang mudah diingat, seperti Revedenmar B melengkapi waktu istirahat kalian. Dan juga yang kedua yaitu ada mencoba berbeda dari kompetitor lainnya, yaitu dari segi desain maupun segi rasa. Lanjut yang terakhir yaitu adalah mengoptimalkan kinerja sosial media kita untuk melakukan marketing di dalam bisnis ini. Lanjut ke customer persona, yaitu kita memiliki Ricky, yang dimana dia adalah pria dengan umur 19 tahun, dia adalah mahasiswa dan juga income-nya 1 juta. Di sini kita bisa lihat customer journey-nya yaitu untuk awareness, untuk consideration, onboarding, dan advokasinya yaitu happy semua.
kecuali di Purchase, karena memiliki pain point yaitu harus menambah biaya ongkir serta metode pembayaran yang kurang variatif. Di sini kita memiliki solusi yaitu menggunakan promosi gratis ongkir setiap pembelian 1 lusin donat dan juga menambah metode pembayaran seperti e-wallet. Lanjut ke customer persona yang kedua yaitu adalah Levina Vania dengan gender female, umur 19 tahun, lalu dia juga mahasiswa dengan income 1 juta sampai 5 juta rupiah. Di sini kita bisa lihat customer journey-nya dia yaitu untuk awareness, purchase dan onboarding, lalu juga ada advokasi yaitu happy semua kecuali consideration. Kenapa? Karena pain point-nya dia yaitu terdapat banyak bahan-bahan yang high calorie. Maka dari itu kita memiliki possible solution-nya yaitu menciptakan resep baru yang rendah kalori. Current condition dari Reve de Marbe yang sudah berdiri dari tahun 2020 adalah mulai masuk ke tahap penjual produk. Walau bisnis ini telah berdiri dari tahun 2020, tetapi masih banyak kekurangan yang ada di dalam bisnis ini, seperti perlunya dilakukan prototyping dari produk-produk Reve de Marbe agar lebih sempurna lagi. Dan hal-hal yang telah Reve de Marbe capai dari akhir tahun 2020 hingga 2021 ini adalah participate in the Manawa Festival 2021 at Binus Bandung, conducted a survey on Reve de Marbe products, as many as 30 participants, create a website to order and find out more about Reve de Marbe, and last, Reve de Marbe has collaborated with the e-commerce platform Shopee. Dan akhir-akhir ini kami melakukan wawancara dengan konsumen, dan hasil dari konsumen mengatakan bahwa mereka ingin memakan dessert dengan jumlah yang banyak, tetapi rendah kalori, serta mereka ingin nongkrong di kafe dengan suasana yang comfy, sehingga kami memiliki target yang ingin kami capai selama 3 tahun ke depan sebagai berikut. Pada tahun 2022, increase sales of Reve de Marbe products, prototyping products that are low in calories and can be consumed in light quantities. Pada tahun 2023, carry out a wider promotion with better preparation. Pada tahun 2024, creating an offline store in Bandung. The purpose of using digital marketing. Banyak sekali benefit yang bisa kami dapatkan dari mata kuliah digital marketing ini, mulai dari helping Reve de Marbe to keep up with the social media trends, helping the small business to grow their business easily, provide knowledge to Reve de Marbe to use existing technology as much as possible so that it is useful for our business, creating brand awareness because it can reach a wider market, create interesting content and also understand the algorithms that exist on its social media so that they can take the right step. Dengan kegunaan itu semua membantu Reve de Marbe dan bisnis kecil lainnya untuk semakin berkembang, tetapi tentunya dalam meraih semua yang telah kita pelajari itu terdapat tantangan seperti perubahan zaman yang semakin cepat, di mana kita harus mengikuti tren yang ada. Ya sebelumnya kita sudah membahas tentang digital marketing, manfaatnya seperti apa. Reve de Marbe juga menggunakan digital marketing sebagai media untuk strategi marketing. Salah satunya ada TikTok. TikTok ini memiliki sebanyak 800 juta pengguna aktif, dan di Indonesia sendiri TikTok didominasi oleh generasi Y dan Z dengan rentang usia 14-24 tahun. Nah, generasi Y dan Z ini terutama di umur kalangan usia 14-24 tahun merupakan target market kami, sehingga kami menggunakan TikTok sebagai media promosi kami. Nah, terus selanjutnya ada Shopee. Kenapa kita menggunakan Shopee? Kita masuk ke bidang e-commerce karena di Shopee pendaftaran untuk semua pengguna seller gratis. Terus para pengguna di Indonesia ini juga Shopee luas banget dan bisa memasang ads. Nah, terus ada juga Instagram, media Instagram yang kalau kita lihat dari kalangan usia kami, kayaknya sudah tidak ada yang tidak memiliki Instagram gitu. Nah, makanya kami melihat potensi yang besar kalau misalkan kita memarketkan di dalam Instagram ini. Nah, terus faktanya katanya sehari itu lebih dari 500 juta orang menggunakan Instagram atau melihat stories di Instagram. Nah, terus generasi milenial dan generasi Z faktanya juga sangat suka melihat story sebelum membeli sebuah layanan atau produk. Jadi mereka lihat dulu story-nya dan juga posan-posan mengenai testimonialnya. Nah, cuma tantangannya bagi kami adalah kami harus lebih sering update lagi di Instagram, terus sama membuat visual yang bagus. Nah, sejauh ini kami udah ada 12 post di Instagram berbentuk grid. Nah, semoga kami bisa mengembangkan lagi post-posan ke depannya. Nah, terus hebatnya juga di Instagram dipermudah dengan layanan ads, Instagram ads untuk bisa memberikan istilahnya menyampaikan value kita ke target market yang potensial untuk bisnis Reve de Marbe. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yosita. Selanjutnya, kami juga memiliki website yang bernama
Reve de Marble. Isi dari website kami yaitu berisi tentang company history, produk, dan cara pemesanan untuk Reve de Marble. Selain website, kami juga memiliki Facebook. Facebook kami juga bernama Reve de Marble. Facebook ini untuk memudahkan Reve de Marble dalam penggunaan untuk jangkauan audiens yang luas, sehingga kami juga menciptakan brand yang terkenal nantinya. Baiklah, cuman itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan.